Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Pada para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan puja-puji dan syukur kita kehadiratnya ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, sampai saat ini masih berkenan memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya nikmat yang agung yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hambanya, yaitu walhamdulillah kita dimudahkan untuk melaksanakan banyak sekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ketaatan-ketaatan tersebut, walhamdulillah, setelah kita melaksanakan sebelumnya ketaatan berupa sholat sunnah, sholat subuh, kemudian zikir, ditambah lagi kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu duduk bersama untuk mengkaji, mempelajari ilmu agama. Semoga apa yang akan kita pelajari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kelak pahalanya tetap mengalir sekalipun kita sudah menemui ajal, kita sudah masuk di alam barzah. Dikarenakan ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, tidak ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi, dan termasuk kita semuanya pasti suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita membutuhkan bekal yang sangat banyak. Di antara bekal yang mulia, bekal yang utama adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat pahalanya akan tetap mengalir sekalipun pemiliknya telah meninggal dunia. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Para jamaah semuanya, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit pada pagi hari ini kita akan kembali menggali, mengkaji warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah riwayat yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Mari kita baca dan kita pelajari faidah-faidahnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala
wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisairil mu'minin min kulli dzamb. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang lewat ya di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin 'indahu jalisin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah orang tadi lewat berkata kepada orang yang duduk di sebelah beliau, ya, berkata kepada orang yang duduk di sebelah beliau, itu sahabat beliau yang lain. Ma ra'yuka fi hadza? Ya, apa pendapatmu tentang orang lewat tadi itu? Faqala rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yusyafa'. Maka orang yang ditanya baginda Nabi tentang pendapatnya terhadap orang yang lewat tadi, lalu dia menjawab, rajulun min asyrafin nas, yang lewat tadi adalah seorang dari kalangan orang-orang yang mulia. Wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, hariyun, orang ini pasti in khataba an yunkah, kalau dia itu melamar pasti diterima lamarannya. Wa in syafa'a, kalau dia memberikan rekomendasi, memberikan syafaat, an yusyafa', pasti syafaatnya itu dikabulkan, diterima. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendengar jawaban orang yang ada di sampingnya, dimintai pendapat tentang orang tersebut. Ya, setelah mendengar tadi beliau diam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diam. Tsumma marra rajulun akhar, lalu beberapa selang waktu lewat lagi orang yang lain. Ya, orang yang lain berarti tadi si A, ya. Rasulullah berkata kepada siapa nih? Si B. Bagaimana wahai B pendapatmu tentang A yang lewat tadi? Lalu lewat lagi orang yang lain, berarti si mana? Si C. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ini baginda Nabi sama temennya. Ya, temennya misalnya si B gitu kan, lewatlah si A, lalu baginda Nabi bertanya kepada si B ini, bagaimana pendapat anda tentang si A tadi? Oh begini wahai Rasulullah, orang yang mulia, ya, kalau dia ngelamar pasti lamarannya diterima, kalau dia memberikan rekomendasi syafaat pasti diterima, kan seperti itu. Lalu lewat lagi yang lainnya, ya katakanlah si C lewat, ya kan? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya yang duduk di sampingnya, ma ra'yuka fi hadza? Lalu apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini? Faqala ya Rasulullah, maka dia menjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, yang lewat tadi orang melarat wahai Rasulullah. Hadza hariyun, orang ini pasti in khotaba an la yunkah, kalau dia ngelamar itu yang ora ditompo, enggak apa? Enggak diterima lamarannya, ngelarat kan gitu. Wa in syafa'a an la yusyafa', kalau dia memberikan rekomendasi, memberikan syafaat, enggak bakal dikabulkan wahai Rasulullah. Wa in qala an la yusma', kalau dia ngomong enggak ada yang dengar, ditambahi lagi nih, ya kan? Kalau dia ngomong enggak ada yang apa? Dengarkan dia wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Ketahuilah wahai kamu yang lewat ini tadi, yang kamu anggap orang yang rendahan, orang miskin, kalau dia ngelamar enggak diterima lamarannya, kalau dia itu memberikan syafaat rekomendasi tidak bakal dikabulkan, kalau dia itu ngomong enggak ada yang mendengarkan, orang ini khairun, lebih baik sepenuh bumi daripada orang yang lewat pertama tadi, yang menurut kamu itu adalah orang yang mulia, orang yang apa? Orang yang pilihan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, betapa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam memang sangat kita perlukan ketika kita itu menilai apa? Seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, sedikit pada kesempatan pagi hari ini kita akan ya membedah hadis yang mulia ini agar supaya kita menjadi orang-orang yang benar di dalam menilai orang lain.
Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini memberikan banyak sekali faedah untuk kita. Selayaknya faedah-faedah tersebut harus kita ketahui untuk kita ambil pelajarannya. Yang pertama, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, dibolehkannya kita itu minta pendapat kepada apa? Orang lain. Diperbolehkan kita untuk apa, Pak? Minta pendapat kepada orang lain. Baik itu ketika kita mau bermuamalah, contohnya kita mau beli, kita dulu, taren dulu kalau bahasa taren. Taren itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Taren. Hah? Konsultasi, Pak, ya. Bune, ini mau beli apa mobil atau mau beli motor ya, cocoknya beli apa ini Bune, kan gitu ya. Ya enggak masalah seperti itu ya, kita taren kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, teman kita pun juga boleh. Saya mau begini itu cocoknya yang apa ya. Apalagi kalau ibu-ibu itu masalah pakaian biasanya ahli ya, Pak ya. Ini cocoknya ya ini suasana kayak gini, cocoknya baju ini dan seterusnya, kan begitu. Boleh. Ya. Rasulullah juga demikian bertanya pendapat ya, bolehnya kita itu meminta pendapat orang lain. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Faedah yang selanjutnya ma'asyiral mu'minin, dan ini faedah yang penting. Apa itu? Al-hatsu ala adamil istihza bil fuqara. Ya, yaitu faedah yang kedua ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis tersebut menunjukkan ya agar supaya kita itu tidak gampang merendahkan orang fakir miskin, ya kan? Jangan sekali-kali kita itu gampang merendahkan fakir miskin, orang yang miskin, karena memang tabiat manusia itu, mohon maaf, orang yang berada di atas itu biasanya gampang merendahkan orang yang berada di mana, Pak? Bawahnya, ya kan? Belum hilang dari memori kita, ya kan ya? Ya mohon maaf ini ya, orang yang yang berada di atas merendahkan orang yang Pak? Di bawah, ya. Dia di atas terus orangnya di bawah nyunggi, kan gitu ya. Di bawah nyunggi dan seterusnya. Direndahkan, maka Allah tampakkan. Maka Allah tampakkan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala, betapa yang di atas tersebut, yang mencela tersebut ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Se-Indonesia ini menghujat beliau, ya kan, seperti itu. Semoga tersadarkan dari kesalahannya, kan seperti itu. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali, jangan bermudah-mudahan kita itu mentang-mentang casing yang orang di depan kita orang fakir, orang miskin, ya, orang rendahan, lalu kita itu meremehkan dia, merendahkan dia. Oleh karena itu suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memberikan sabda beliau, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang masih ada di hatinya mithqala dzarratin min kibrin, secercah, secuil, sedikit saja dari rasa kesombongan. Karena mencela itu munculnya dari apa, Pak? Kesombongan. Dan kesombongan inilah yang menjadikan iblis laknatullah itu dilaknat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa iqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat sami'na wa ata'na, mereka sujud semuanya kepada Adam illa iblis, kecuali iblis aba, dia enggan untuk sujud, tidak mau dia sujud, wastakbara, dan dia sombong, menyombongkan dirinya. Di ayat yang lain apa kesombongan iblis? Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, mengapa saya harus sujud kepada dia? Lah wong saya lebih mulia. Engkau ciptakan saya dari api. Lah Adam ini hanya dari apa? Tanah. Gitu menurut siapa? Iblis. Muncullah kesombongan itu sehingga
dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini mengingatkan kita kembali, ma'asyiral mukminin, jangan kita itu gampang merendahkan ya orang yang fakir, orang yang ya menurut kita itu adalah orang yang hina, ya kan, seperti itu. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, faedah yang ketiga, at-tafadul bainan nas laisa bisuwar bal bittaqwa. Jadi perbedaan kemuliaan, perbedaan level ya seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena wujud, rupa, pangkat, jabatan, harta benda, status sosial di dunia, bukan karena itu, melainkan karena apa? Ketakwaan. Jadi level seseorang berbeda dengan yang lainnya, penentunya bukan casing, ya bukan apa namanya ya, bukan hardware-nya, tapi apanya Pak? Software-nya, yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Oleh karena itu sudah kita hafal ayatnya dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling apa Pak? Bertakwa. Tetapi sekali lagi ya, takwa ini adalah sesuatu yang mudah sekali diucapkan, namun kenyataannya apa Pak? Sulit untuk dikerjakan. Bahkan jauh-jauh hari ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, salah seorang khalifah Abbasiyah, beliau mengatakan at-taqwa kalimatun yasirah alqailuna biha katsir wal amiluna biha qalil. Takwa itu kalimat yang ringan, ya kalimat yang sangat ringan diucapkan, yang mengatakannya banyak tetapi yang mau mengamalkannya apa? Sedikit, ya kan, seperti itu. Dan biasanya rata-rata ya memang ya secara rata-rata kebanyakannya adalah orang-orang yang melaksanakan ketakwaan kepada Allah, biasanya orang yang diuji di dunianya dengan apa Pak? Materi yang kurang. Biasanya, tidak semuanya, ya. Yang paling utama kan harta itu apa, dunia itu diberikan kepada 4 orang kan gitu kata Rasulullah SAW. Yang pertama diberi harta, diberi ilmu, ini orang yang paling apa Pak? Terbaik. Yang kedua diberi apa Pak? Ilmu namun tidak diberi dunia. Yang ketiga apa Pak? Diberi dunia tidak diberi apa Pak? Ilmu. Ya kan, yang selanjutnya tidak diberi dunia, tidak diberi apa Pak? Ilmu. Ini yang paling apa Pak? Sengsara kan, seperti itu ya. Rata-rata yang ibaratnya itu yang lulus ujian itu adalah yang maksudnya yang bertakwa kepada Allah, rata-rata ya kan, orang-orang yang apa Pak? Yang diuji dunianya. Karena ketika dia itu diuji dunianya biasanya lebih dekat kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Betapa banyak ya kan, tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf ketika diuji dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, tahajudnya mempeng, Senin Kemis apa Pak? Rutin ya kan, sedekahnya ya walaupun sedikit tapi dia rutinkan, baktinya kepada orang tuanya dia Bapak rutin ya, semangat membantu orang lain. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala uji dia, usahanya mapan, hartanya bertambah, hartanya menumpuk-numpuk dan seterusnya ya. Ya, Senin Kemis tinggal apa Pak? Seninnya usahanya tambah sukses, Kemisnya Seninnya tinggal apa Pak? Namanya saja ya kan ya. Tahajudnya tinggal apa Pak? Setengahnya, usahanya tambah sukses, tahajudnya Bapak lupa dan seterusnya ya kan. Begitu. Bahkan mungkin sedekah yang dia sudah rutin itu malah justru apa Pak? Berkurang ya, berkurang secara apa Pak? Intensitas. Walaupun mungkin ketika dia itu sekali memberikan infak banyak kan, seperti itu. Tidak sedikit yang seperti itu. Kenapa? Ujian dunia ya, karena al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia kan gitu kata Allah. Harta dan anak-anak itu semua adalah perhiasan dunia ya. Orang itu dengan perhiasan biasanya ya sangat-sangat apa? Tertipu ya kan, seperti itu ma'asyiral mukminin. Sehingga apa? Di sini
Ya, faedah yang selanjutnya adalah Allah itu tidak melihat kepada fisik, tidak melihat kepada casing, tidak melihat kepada citra yang nampak, akan tetapi yang Allah nilai adalah takwa. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat kepada rupa wujud kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Faedah yang selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, at-targhib fi inkahis sholihin wa sholihat walau kanu fuqara li'annahum al-aqfa fiddin. Ya, anjuran untuk menikahkan orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang salehah. Jadi orang saleh itu dianjurkan untuk dinikahkan dengan wanita yang salehah, kendati pun sekalipun ya kan barangkali si saleh ini orangnya apa Pak? Miskin, seperti itu. Ya kan? Ya, oleh karena itu Rasulullah ketika menganjurkan laki-laki untuk memilih pasangannya, beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal: limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Ya kan? Karena hartanya, karena kecantikannya, karena status sosialnya, dan karena agamanya. Kata Rasulullah apa? Fadfar lidzatiddin taribat yadak. Pilih yang paling utama ya. Kalau bisa dikumpulkan semua. Kalau apa Pak? Bisa. Kalau tidak ya salah 3. Kalau tidak ya salah 2. Ya kalau misalnya tinggal salah 1 gitu ya, maka kata Rasulullah fadfar lidzatiddin, utamakan ya wanita yang memiliki agama. Kalau kamu ngeyel ya kan, kamu tidak mau melakukan saranku ini, kata Rasul, taribat yadak, celaka kamu ya kan. Betapa banyak, mohon maaf ya, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, laki-laki menikahi wanita yang apa Pak? Ya mohon maaf kurang lurus, padahal dia ketika mondok itu bagus ya kan. Ketika sudah menikah yang seperti itu ya jadi agak apa Pak? Beda. Demikian pula sebaliknya, mungkin wanita yang dia ketika itu menuntut ilmu itu sholihah, bagus maksudnya agamanya, ketika menikahi laki-laki yang apa Pak? Ya mungkin dia agamanya sangat-sangat kurang, maka akan terpengaruh. Mengapa? Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu terpengaruh ya dengan agama, akhlak dari apa? Temannya. Bila Rasulullah bersabda teman itu bisa mempengaruhi agama temannya ya, apalagi teman seumur apa Pak? Seumur hidup ya kan, begitu maksudnya adalah suaminya sendiri atau istrinya sendiri, itulah yang akan apa? Mempengaruhi dia. Oleh karena itu ya hadis ini menunjukkan faedahnya adalah dianjurkan ya menikahkan orang soleh itu dengan wanita yang salihah, seperti itu ya kan. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Kadang-kadang niatnya itu apa Pak? Oh engkau rapopo engkau ya diwarnai ya kan, engkau ya mewarnai ya, niatnya apa? Biar anak saya nanti mewarnai, malah kadang-kadang apa Pak? Diwarnai ya kan, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu. Bahkan ada yang tadinya berhijab malah apa Pak? Nah, dilepas karena apa? Ya tekanan dari suaminya kan, seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an ya, innas siyadata limujarradi hiyazatid dunya la athara lahu fil mujtama' al islami wa man fatahu hadduhu minad dunya amkanahu al isti'adhah anhu bil a'malis sholihah wat taqwa. Bahwasannya status sosial yang tinggi di dunia itu tidak berpengaruh langsung, tidak berpengaruh apa Pak? Langsung kepada seseorang
selama dia tidak menggunakannya di jalan apa Pak? Allah, ya kan? Jadi apa Pak? Status sosial yang tinggi, jabatan, pangkat, harta itu tidak berpengaruh secara Bapak langsung menjadikan dia mulia, tidak. Selama dia tidak gunakan untuk apa Pak? Ketaatan kepada Allah, dia gunakan jabatannya untuk membantu ya orang-orang yang membutuhkan. Ya kadang-kadang mohon maaf ya kan, kita sekarang terjebak dalam kondisi kadang-kadang mohon maaf ini ya kan, kalau bisa dipersulit mengapa Bapak? Dipermudahkan biasanya gitu. Ya, enggak semuanya, tapi ya ada kayak gitu nyatanya ya. Harusnya itu ya digunakan ya apa namanya ya kekuasaannya ataupun apa jabatan itu untuk mempermudah apa orang lain, sebagaimana zaman dahulu ya para khulafaur rasyidin ya, para orang-orang yang soleh manakala diberi amanah itu digunakan sebaik-baiknya untuk memudahkan orang lain, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Bahkan kalau kita baca sejarah sirah ya para orang-orang soleh ketika menjadi pemimpin, contohnya adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz tadi itu ya, Umar bin Abdul Aziz itu ketika selesai ngantor, beliau itu ya selesai ngantor itu kan malam ya, dia matikan apa? Lenteranya. Dia matikan apa Pak? Ya, lenteranya dimatikan. Tidak beliau pakai ya, seperti kenapa? Karena ini lentera dinas. Jadi kalau sudah selesai dinasnya dia apa? Matikan. Segitunya beliau itu apa? Tidak berani menggunakan apa? Ya ibaratnya itu ya aji mumpung ya kan, seperti itu. Bahkan beliau tidak mau kemana-mana itu dikawal, masya Allah ya kan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya kan, sekalipun beliau itu khalifah menyempatkan diri untuk keliling di Madinah, dikelilingi apa semuanya kalau malam, masya Allah ya, seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum. Jadi semua itu tidak akan bisa menolong kita. Oleh karena itu mohon maaf ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, biasanya ya orang yang ketika mendapatkan jabatan atau apa dan seterusnya ya, mulianya kapan? Yuni ijek menjabat. Kalau udah enggak menjabat gimana? Ya sudah biasa jadi apa Pak? Orang biasa. Kan seperti itu. Beda kalau dia itu orang yang misalnya apa? Memang dia orang yang soleh seperti Hasan al-Basri, bahkan sampai meninggal dunia sekalipun dia apa? Masih ya masjid ya di mana itu? Basrah itu sholat 5 waktu tidak pernah terlambat, kecuali ketika hari Imam Hasan al-Basri meninggal dunia, sholat asarnya terlambat. Sholat maksudnya itu tidak di awal gitu ya, agak Pak akhir, karena menguburkan apa jenazah beliau dulu ya, sibuk semuanya menghadiri apa ya ibaratnya itu mengiringi jenazah beliau rahimahullahu ta'ala, seperti itu. Jadi apa, kita jangan tertipu. Harta kita, jabatan kita ini bukan kemuliaan, bukan apa langsung membuat kita mulia, tidak. Kapan membuat kita mulia? Manakala kita gunakan harta kita, jabatan kita, status sosial kita ya kan, amanah yang kita pegang ini untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum, jawazu istiftahi al-alim jalisihi bisuali talamidatihi ya kan. Jawaz iftitahil alim, boleh seorang alim itu membuka jalsatahu bisuali talamidatihi. Jadi boleh seorang alim itu membuka majelis beliau ya, boleh membuka majelis dengan bertanya. Jadi tidak ngapa-ngapain, buka majelisnya itu langsung apa? Tanya, sebagaimana Rasulullah ya, belum apa cerita apa, belum memberikan apa Pak materi gitu ya, apa yang akan beliau, tapi tahu-tahu langsung apa? Tanya, ini orang ini menurut kamu bagaimana, akan begitu ya, boleh. Jadi boleh membuka pengajaran, pembelajaran ya, baik itu pembelajaran apa Pak yang sifatnya diniyah ataupun yang sifatnya itu adalah apa duniawiyah, itu dengan apa Pak bertanya. Dan memang apa metode pembelajaran yang termasuk yang paling bagus adalah dengan apa Pak bertanya
ya kan, ya membuat hidup, tidak ngantuk, bisa konsentrasi, ya kan ya, begitu. Sehingga saya masih ingat dulu itu ya, kalau nyantri itu ada salah seorang ustadz ngajar senengnya bertanya itu delik neng gegere kon cone kan gitu ya, delik di mana Pak? Di belakang. Tapi ya tetap apa Pak? Ditanya ya kan kelihatan. Ya Pak kamu ya kan gitu. Ya Abdul Azim, ya ini gimana ini Abdul Azim ini ada. Ya kan, delik ngoyo-ngoyo iji apa Pak? Koi. Tapi dengan gitu sampai sekarang memori itu masih apa Pak? Masih membekas. Ya, pertanyaan itu masih apa Pak? Membekas. Sehingga kendati pun kita jawabnya salah. Jawabnya apa Pak? Salah. Jawaban yang benar dari ustadz itu, dari mu'alim akan masih kita apa Pak? Ingat. Sebagaimana ini sahabat ini, ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini, sampai hadisnya itu masih dia ingatkan begitu. Ya kan? Kenapa? Dengan metode pertanyaan. Ya kan? Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Selanjutnya ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, faedah yang selanjutnya ya, apa itu? Allah la yandur ila suwarin nas wa amwalihim ya wa ahsabihim wa ansabihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa manusia, tidak melihat kepada harta manusia, tidak melihat kepada kedudukan manusia, tidak melihat kepada nasab, garis keturunan manusia. Yang dilihat Allah itu apa? Amalannya. Bukan semua itu. Jadi tidak boleh kita itu membanggakan apa Pak? Harta. Tidak boleh kita itu membanggakan apa Pak? Jabatan. Tidak boleh kita itu membanggakan garis keturunan. Rasulullah itu bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini ya pemimpinnya Bani Adam, pemimpinnya anak Adam, wala fakhr, tapi aku tidak sombongkan hal ini, kan begitu, ya kan? Aku tidak sombongan. Jadi tidak boleh kita itu ya mentang-mentang anaknya siapa kita sombong, mentang-mentang orang tua kita kaya kita sombong, tidak boleh. Karena sejatinya semua itu harta, jabatan, ya kan, garis keturunan, semua yang ngasih siapa itu Pak? Allah Subhanahu wa taala, ya kan, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man bati'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat, amalannya sedikit, amalannya itu pelan, nasabnya, garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Jadi kalau lelet, amalnya lelet, ya kan? Carane iku ya mlebu surgane lelet, atau mungkin malah mampir dulu di mana Pak? Neraka. Ndak bisa mentang-mentang ini keturunannya siapa Pak? Orang soleh. Ini keturunannya apa Pak? Orang yang mulia. Lalu apa Pak? Nah, carane kaya ning donya iki lho. Ya wah iki anake anu. Nah, langsung antrine malih apa Pak? Depan gitu ya. Nah, itu kalau di dunia seperti itu, tapi di akhirat tidak bisa, ya kan? Man amila sholihan falinab sihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa beramal soleh, yang panen ya dia sendiri. Kalau dia berbuat dosa, ya dia yang nanggung sendiri. Ya, itu kalau di akhirat seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Kalau di dunia, ya mohon maaf, kadang-kadang pakai baju saja itu bisa berpengaruh. Ya baju apa, ya kan, nenek bintangnya atau apanya gitu kan Pak ya. Itu masih di dunia masih bisa. Caranya iso kanggo kan seperti itu. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Ya kan, semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Faedah yang selanjutnya ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya kan, faedah yang terakhir yang harus kita renungkan ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya apa ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an? Dunia ini hanya Bapak sarana, ya kan, dunia hanya sarana, sehingga tidak boleh kita itu memprioritaskan dunia melebihi daripada prioritas kita kepada Bapak akhirat. Jadi kita mencari dunia, kita niatkan agar supaya derajat kita kelak di akhirat lebih tinggi, ya, daripada orang-orang apa Pak yang tidak diberikan dunia.
dunia. Sebaliknya, ya kan, orang-orang yang tidak diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ini menjadi motivasi bagi dia bahwasannya ya ada orang yang tidak diberi dunia lebih mulia daripada orang yang diberikan dunia kepadanya. Jadi mana-mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik untuk kita, tidak mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya adalah Abu Bakar, adalah Utsman bin Affan, adalah Abdurrahman bin Auf, yang notabene semuanya adalah orang-orang kaya dunianya. Akan tetapi juga ada di situ siapa? Ali bin Abi Thalib, ya kan? Juga ada di situ, ya kan, Bilal bin Robah, yang mana adalah orang-orang yang ya status sosialnya, dunianya adalah lebih rendah daripada yang lainnya, ya kan? Sehingga ma'asyiral mukminin, dunia ini hanya sarana. Ya, sudah kita pelajari berkali-kali, minal adati antaros safinah alal ma' wa minal khatari antaral ma' fis safinah. Sudah menjadi hal yang biasa kamu melihat bahtera perahu berjalan di atas air. Akan tetapi yang bahaya manakala air sudah masuk ke dalam perahu. Maksudnya bagaimana ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum? Jadikan dunia di tangan kita, jangan sekali-kali dunia masuk ke mana hati kita. Karena kalau dunia menguasai hati kita sangat-sangat berbahaya, maka dia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, membinasakan kalian ya, bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta dunia. Dan dia akan masuk kepada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celaka budaknya dirham, celaka budaknya dinar, celaka budaknya dunia. Wal iyadu billah, tsumma wal iyadu billah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan sekali-kali kita mudah merendahkan orang lain, mudah merendahkan orang fakir. Barangkali orang yang di depan kita itu lebih mulia daripada kita. Barangkali orang yang di depan kita tersebut kendati pun rendah dunianya, akan tetapi lebih bertakwa daripada kita. Dan semoga ini menjadi cemeti untuk kita semuanya, agar kita lebih giat lagi di dalam beramal saleh, bertakwa kepada Allah, menjadikan dunia ini hanya sarana untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.